jangan sampai mengganggu dan menyentuh ranah-ranah yang kritis. Iya. Maka kita akan bisa membangun negara ini menjadi jauh lebih baik, ya kan? Dimana kemudian pemerintah, lalu kemudian pers itu juga nanti bisa mendukung demokrasi kita menjadi lebih baik. Ya. Kita kerjaan editor, nanti fotonya Reni kita taruh di atas spot ini, biar ada. Baik, Sobat Buku Tora TV, kita berjumpa kembali dalam acara Top. Dan seperti biasa, dan mungkin sedikit tidak biasa kali ini, karena kalau biasanya Top itu membahas topik-topik yang ringan, untuk kali ini kita akan membahas topik yang sedikit agak berat. Dan sekali lagi mohon maaf karena situasi hari ini hanya ada laki-laki saja. Seperti biasa juga host kita sedang sibuk. Raini sedang ada acara katanya, sedang nge-MC acara yang besar. Jadi untuk sementara saya sebagai host magang yang memandu acara ini. Dan topik kita pada kesempatan hari ini adalah kita akan membahas tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Dan di studio saat ini sudah hadir dua orang yang penting yang akan kita ajak untuk membahas gimana sih dampak dari undang-undang ini yang memang sudah menimbulkan pro dan kontra, walaupun memang lebih banyak yang kontra ya. Yang pertama ada Bapak Aan Darmawan. Gimana Pak? Sudah siap? Sudah siap. Ya, siap nggak siap ya, harus siap ya. Karena memang kita lagi membahas sesuatu yang memang cukup kontroversial ya di tengah masyarakat. Terima kasih nih untuk Ukuran TV memberikan kesempatan. Baik, yang berikutnya ada Pak Bagus Andi Purnomo. Beliau adalah salah satu pelaku juga di industri kreatif, termasuk juga seorang jurnalis, dan Pak An juga seorang jurnalis, dan juga keduanya adalah akademisi di Istana Negeri Pukuturan Singaraja. Gimana Pak Gus? Aman? Saya sebenarnya ragu-ragu ini, siap tidak ini. Takutnya kita bahas topik ini ada ada bin yang mengintai dan aman ya. Aman lah. Jadi kita hanya berbicara di ranah terkait akademisi, jadi aman, yang mohon dipahami ini. Aman. Tidak ada topik-topik yang belum. Ini kan bagian dari kebetulan di kaki saya Pak. Takut saya ini. Bagian dari kebebasan berpendapat lah. Yang penting kita harus berani menginisiasi mengenai kebebasan. Ya, yang penting tidak sifatnya hate speech kan gitu ya Pak. Hate speech, kemudian berita bohong, hoax ya. Betul. Ya. Jadi kritik itu harus membangun, kan begitu ya. Bukan kemudian tendensius yang sifatnya kemudian membungkam. Dan ada yang dibungkam Pak? Sepertinya rancangan undang-undang ini arahnya ke sana. Oke. Kita langsung aja. Gimana kira-kira pendapatnya? Mungkin saya akan membacakan beberapa pasal saja yang kira-kira sedikit nyeleneh. Kita mengawali dari pasal 1 kalau nggak salah. Pasal 1 ini jangkauan dari pengawasan KPI terhadap penyiaran ini jauh lebih luas karena masuk juga ke ranah penyiaran digital. Gimana kira-kira pandangannya Pak An? Ya, terima kasih Dika. Jadi begini, dalam pandangan saya memang pada rancangan undang-undang penyiaran ini ada beberapa hal yang memang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, termasuk juga kelompok pers dan lainnya. Salah satu yang kemudian menjadi perhatian kita adalah kemudian kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia gitu, KPI, itu kemudian menjadi pada saat ini menurut saya gitu ya, pada rancangan undang-undang penyiaran ini menjadi lebih luas. Karena pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, KPI hanya kemudian mengawasi media penyiaran berupa televisi dan radio. Tetapi pada rancangan undang-undang penyiaran ini KPI juga diperluas kewenangannya begitu untuk mengawasi konten-konten di media digital. Nah, tentunya ini ya akan memberikan dampak kemudian bagaimana konten-konten yang ada di ranah media digital gitu. Tetapi dari beberapa hal yang kemudian saya baca,
meskipun kemudian KPI diberikan kewenangan untuk pengawasan konten di media digital, tapi ini yang bersifat, saya rasa dari beberapa penjabaran adalah yang media OTT, over the top. Kita sebut saja seperti Netflix, lalu kemudian video mungkin terus lalu juga Disney Hotstar gitu. Sementara yang platform UGC, user generated content seperti YouTube itu belum gitu kan. Tapi tetap juga akan menimbulkan kontroversi, karena kalau kita lihat berarti kemudian KPI memiliki kewenangan yang akan mengatur beberapa platform-platform tersebut yang kita tahu beberapa konten-kontennya begitu ya, beberapa konten-kontennya kalau kita lihat pada rancangan undang-undang penyiaran di sini pasti gitu ya, pasti kemudian akan menimbulkan sejumlah larangan, misalnya seperti konten-konten yang mengandung mistik misalnya seperti itu kan kemudian kita sering temukan di dalam film-film horor misalnya ya, film-film horor yang ini akan menjadi semacam membatasi kreativitas menurut saya begitu kan. Bagaimana kemudian kita tahu ada segmen film horor ya, ada film horor yang memang banyak mengangkat kisah-kisah mistik tapi kemudian tidak ditampilkan. Bagaimana kemudian kita memperlihatkan siaran atau kemudian konten tentang film horor kalau tidak ada mistisnya. Ya, saya rasa itu mungkin dulu dari pendahuluan saya. Mungkin kalau dari pandangan Pak An kan seperti itu. Tapi saya bacakan sedikit Pak An di pasal 1 huruf di angka ke-15. Platform digital penyiaran adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi atau penyedia dan pengguna jasa penyiaran untuk saling bertukar dan memperoleh informasi. Kemudian di angka 16, penyelenggara platform digital penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan atau lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui platform digital penyiaran. Pak Bagus, kalau melihat dari pasal ini mungkin kita sendiri bisa kena juga. Kita masuk dalam ranah pengawasan karena kita kan punya Instagram, Facebook, termasuk juga TikTok. Gimana kira-kira pandangannya Pak Bagus? Baik, memang saya sepakat ya, spirit dari itu kan kita juga lihat secara proporsi seimbang bahwa memang ada keinginan untuk memperbarui yang sebenarnya regulasi penyiaran itu cukup lama ya. 2002 dan 2002 tentang penyiaran. Mungkin spirit ini kita harus apresiasi ini sebagai sebuah momentum untuk melakukan reinforcement juga, penguatan kan. Karena kalau kita berbicara aturan tanpa kebebasan dan kebebasan juga tanpa aturan, ini sama-sama merusak sebenarnya. Ya, jadi kita amati memang saat ini kan, ketika kita berbicara platform di luar radio, di luar televisi ini kan memang masih untouchable secara norma etika. Nah mungkin spiritnya itu kita apresiasi, tetapi kemudian ketika berbicara mengenai platform-platform yang tanya Pak Rika tadi, ini kan bisa kena, kita bisa kena gitu, dalam artian tidak membatasi kreativitas. Ini sudah banyak di protes misalnya sinias, kemudian pemain-pemain kreator, karena memang saya yakin karena masanya besar, jadi masa YouTube itu besar, saya yakin juga akan disasar ke depan, tidak mungkin tidak. Nah ini dikhawatirkan draft RUU ini akan membatasi kebebasan dan kreativitas. Itu dua konteks ya. Kebebasan dan kreativitas. Bukan hanya kebebasan, tetapi yang lebih penting adalah kreativitas. Misalnya ketika kita berbicara film yang akan dibagikan di konten YouTube misalnya, dan seorang kreator akan menjadikan film yang dibuat, itu harus dicek dulu Pak. Harus dicek dulu apakah dia tidak mengandung misalnya hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat KPI. Ini kan sebenarnya mendegradasi dari sebuah kreativitas. Iya. Kalau ranahnya semakin diperluas seperti itu kan artinya yang kena memang cukup banyak terdampak dari rancangan undang-undang ini. Termasuk salah satunya adalah pelaku UMKM. Di satu sisi mereka memanfaatkan media sosial untuk promosi karena memang gratis, kan gitu. Nah sekarang gimana jadinya, kan sulit jadinya mereka untuk, apalagi di pasal 8 ini jelaskan bahwasanya
KPI memberikan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran. Artinya bahwasanya KPI istilahnya melakukan apa ya? Kayak penilaian terhadap isi dari konten yang akan disiarkan pada platform digital, kan seperti itu Pak. Gimana kira-kira? Ya, sebenarnya begini, konten-konten yang sekarang beredar di tengah masyarakat ya melalui platform-platform media sosial itu kan sebenarnya banyak yang kemudian muncul konten-konten yang mungkin dinilai kemudian ini akan berdampak buruk bagi kemudian masyarakat kan seperti itu. Tapi di satu sisi kita harus melihat pula bahwa konten-konten itu juga kan ada yang positif ya, ada yang kemudian dibuat dengan standar-standar yang baik dan kemudian memberikan pesan-pesan juga yang baik. Gitu. Tapi di satu sisi juga ada juga misalnya konten-konten kreator begitu yang terlalu lepas kendali gitu sehingga kemudian pesan atau kemudian kemasannya begitu dinilai kurang baik dan kurang norma etika yang kemudian tidak kemudian syarat dengan kepentingan publik seperti itu. Tapi bagi saya adalah ini akan menjadi pertanyaan kemudian bagaimana KPI ya dengan sumber daya yang dimiliki sekarang dengan sumber daya yang dimiliki sekarang begitu itu menjangkau berbagai konten yang ada di platform-platform media digital. Kita ketahui saja misalnya ya di ranah televisi dan radio saya rasa sudah banyak sekali juga ya yang kemudian mereka harus awasi gitu. Sekarang kemudian mereka harus mengawasi konten-konten yang ada di digital. Nah, ini bagaimana sumber dayanya yang kemudian mereka harus penuhi gitu. Tidak aja dari sisi misalnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga harus kemudian apakah mereka memiliki kemampuan untuk kemudian mengawasi hal tersebut dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kita berbicara juga apakah mereka memiliki sebuah sistem kerja tidak, misalnya sistem kerja tidak untuk melakukan pengawasan di ranah media sosial. Dan kemudian apakah mereka memiliki perangkat ya teknologi yang cukup gitu untuk mengawasi itu. Terakhir, nah ini apakah anggarannya ada atau tidak? Kan begitu sekarang. Sementara pada pengawasan di televisi dan radio juga apalagi sekarang dengan perkembangan TV digital ya begitu banyak kemudian perusahaan-perusahaan televisi yang tumbuh begitu yang kalau dulu mungkin kita hanya bisa mengenal belasan tapi sekarang mungkin sudah tumbuh dari ratusan menjadi ribuan. Nah ini saja kemudian ya tentu membutuhkan suatu skema yang benar-benar bagaimana mereka bisa mengawasi gitu ya terkait dengan konten siarannya. Kalau sekarang dengan jumlah misalnya pengguna media sosial saja anggap sekitar 200 juta itu dan kita bayangkan 200 juta kemudian membuat UGC user generated content gitu. Ini bagaimana pola pengawasannya itu? Padahal platform media sosial sendiri itu sudah punya sebenarnya. Mereka punya aturan tersendiri. Mereka punya aturan tersendiri dan canggihnya adalah mereka kemudian implementasinya menggunakan robot. Artinya ketika ada konten-konten yang mengandung sara begitu ya, suku, agama, ras dan pornografi dan lainnya dan dinilai kemudian akan membahayakan terhadap situasi, itu mereka bisa kemudian memberikan informasi, mereka akan men-take down langsung otomatis dideteksi dengan robot. Apakah kemudian KPI memiliki robot ini dalam tanda kutip? Nah kan ini jadi pertanyaan. Pemikiran mereka lebih canggih dari robot, kita juga kan nggak tahu kan gitu. Gitu kira-kira. Saya mungkin mencoba menjadi seorang orang yang sangat tidak paham dengan rancangan ini, termasuk juga pengen jadi netizen. KPI melakukan verifikasi terhadap digital kan gitu, dan kita tahu sendiri banyak sekali sebenarnya konten-konten kreator yang memang menggunakan platform digital seperti yang dikatakan Pak An tadi. Artinya ada kebutuhan SDM lagi tambahan, kemudian ada penambahan anggaran dan ujung-ujungnya adalah anggaran. Sebenarnya kan pertanyaan besarnya sekarang, apakah KPI sudah siap dengan hal itu kan gitu. Nah, gimana kira-kira pandangannya Pak Agus?
hal inilah yang kemudian tahun 2023 lalu dibahas di KPI pada forum nasional yang dibuat. Salah satu mengenai undang-undang penyiaran yang diusulkan diperbarui, kemudian restrukturisasi penguatan manajemen SDM mereka. Ini kan bagian dari upaya mereka untuk memperbaiki roda organisasi. Tapi saya sepakat dengan disampaikan Pak Ani bahwa kulturnya tidak cukup SDM, ini masalah ada sistem, banyak sekali masalah berbagai konteks ya. Dan yang sebenarnya yang patut kita tekankan adalah bagaimana terkait pers. Di sini yang paling dominan adalah kritik. Bagaimana kemudian teman-teman pers kita, Pak AA di daerah, di pusat, bagaimana melakukan counter, bagaimana RUU ini harus di-review. Karena apa? Beberapa pasal itu sangat sumir dan sangat tendensi, misalnya ya larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi pada pasal 50B ayat 2 ya, dimana yang sangat meresahkan. Jadi investigasi dokumenter misalnya, beberapa hal yang terkait investigasi ini mau dicek gitu loh. Ini kan saya sudah bertentangan dengan yang spiritnya sebenarnya adalah berasal dari Undang-Undang Dasar sendiri. Dimana kemudian pada pasal 28F misalnya, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Nah, ini kan hak-hak dasar yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan mulai diusik, apalagi pers, ketika kita berbicara pers, maka di sana ada prinsip partai politika. Kita memahami proses politika, bahwa ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dalam konteks partai politika ada pers memiliki fungsi kontrol, fungsi pengawasan yang sangat penting dan investigasi salah satu instrumennya. Kalau ini mulai diganggu, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang kemudian membuat resah sehingga konten investigasi harus di cross check begitu Pak? Apa yang terjadi sebenarnya? Kan bisa saja asumsi kita menjadi kenyataan bahwasanya ini dimunculkan undang-undang ini karena ada ketakutan kan gitu. Nah, takutnya seperti itu. Ketakutan, saya takutkan juga hal itu ditakutkan. Atau kesalahkaprahan ya. Kalau saya lihat begini, terkait dengan kemudian pada pasal 50B ayat 2 ya. Huruf C ini ya, tentang larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi, itu menurut saya mungkin ada kesalahkaprahan, tapi juga menjadi otokritik ini bagi kemudian pelaku media gitu. Kesalahkaprahannya di mana? Saya melihat begini. Sebenarnya kalau kita melihat penyiaran yang pada undang-undang pada tahun 2002 ya, itu kan mengatur hanya televisi dan juga radio. Tapi RUU sekarang kemudian televisi, radio, dan kemudian media digital seperti ini. Nah, kalau kita lihat pada jurnalistik investigasi ya, tayangan jurnalistik investigasi pada ranah televisi, itu sebenarnya adalah sebuah kerja yang berat. Ya. Dalam sistem, ada yang mengatakan bahwa investigasi itu ada jenis kemudian jurnalistik yang kemudian memiliki kasta tertinggi di sana dibandingkan dengan format-format yang berbeda. Nah, karena begitu beratnya, kita tahu bahwa ketika kita berbicara televisi, kita berbicara dua hal. Kita berbicara visual, kita berbicara audio. Jadi gambar dan suara. Maka ketika kita membuat sebuah produksi yang namanya jurnalistik investigasi ini pada tataran televisi, maka dia harus menghadirkan suatu isu, suatu laporan yang kemudian menghadirkan visual dan kemudian suara berikut juga laporannya. Data, begitu kan? Nah, pada tataran media sosial sekarang juga berkembang sebenarnya berbagai konten-konten yang mengupas, kan gitu, yang mengupas kemudian teknik-teknik investigasi di dalam laporannya. Tapi yang saya lihat kemudian adalah misalnya laporan-laporan investigasi itu tidak didukung oleh visual. Misalnya dikemas di dalam bentuk seperti podcast ini misalnya, ya kan, kemudian narasumber begitu mengatakan berdasarkan hasil investigasi saya di lapangan, saya menemukan ini, tapi dalam bentuk kemudian perbincangan. Padahal adalah penguatannya menurut saya adalah dia harus menyisipi
menyisipi kemudian visualisasi apa yang ada di sana. Tapi saya memahami bahwa ini sebenarnya bukan praktek jurnalistik investigasi pada RU penyiaran. Ini hanya kemudian format perbincangan, talk show begitu. Tapi saya duga terjadi kesalahkaprahan, jangan-jangan yang membuat atau menyisipi kalimat ini menduga itulah sebuah tayangan investigasi. Padahal ketika kita berbicara tayangan investigasi pada ranah visual dan seperti televisi, itu maka sekali lagi televisi itu adalah jurnalisme gambar. Maka penting kemudian di sini kita harus kemudian memberikan visual berupa gambar untuk bahwa memang terjadi fakta di lapangan seperti itu. Nah ini saya mau bicara agak ke belakang sedikit gitu tentang televisi ya. Jadi pada tahun 60-an kan televisi di Indonesia itu baru ada ya pada saat itu ya. Dan mungkin banyak yang belum tahu sumber daya manusia televisi pada tahun itu banyak diambil dari sumber daya manusia radio RRI. Secara kultur kan berbeda. Ketika kita radio maka apa? Dia narasi suara lebih banyak. Sementara kalau televisi kan kekuatan itu ada di gambar. Contohnya misalnya gini, berilah kita ada sebuah visualisasi bagaimana menggambarkan Made adalah orang miskin. Di dalam proses visualisasi gambar, cukup ada Made, lalu di belakangnya rumahnya adalah gubuk, lalu kemudian lantainya tanah seperti itu kan. Cukup dengan kalimat Made adalah anak dari keluarga miskin. Tetapi kalau di radio dia kan harus digambarkan secara Made adalah anak dari keluarga miskin, tinggal di gubuk berlantaikan tanah, kan begitu. Sementara kalau di televisi kan cukup segitu aja. Nah, culture ini yang dari SDM-nya radio dibawa ke televisi, akhirnya apa? Visualisasi dinomor duakan dan akhirnya dijejali dengan kalimat-kalimat narasi. Nah, inilah yang kemudian bagaimana narasi memperkosa gambar. Padahal di dalam jurnalistik sebuah televisi itu adalah jurnalisme gambar. Maka gambar harus ada di sana. Dan pada sekarang ketika tataran ini maju di media digital seperti ini, saya harapkan konten-konten jurnalistik itu juga dibuat dengan standar-standar yang memang dalam kaidah-kaidah jurnalistik secara visual. Jadi dia harus ada visual yang kuat di sana. Begitu Pak Rika. Mungkin saya sedikit menelaah dari kata-katanya saja ya. Penayangan eksklusif jurnalistik investigasi kan gitu. Kalau saya agak bingung bahasanya, artinya ketika siaran investigasi itu tidak eksklusif artinya kan boleh. Artinya liputan investigasi dilakukan beramai-ramai, kan begitu. Kemudian kita menginjak ke ranah dari pengawasan KPI dalam RU ini adalah suara ataupun digital. Nah, sementara kita tahu sendiri media cetak kan punya juga liputan investigasi, dan ini memang salah satu program andalan media kan gitu. Artinya kan kalau di koran boleh dong. Ya, Empat ide saja. Gimana Pak Bagus kira-kira? Coba Pak Bagus dulu. Oke, jadi sebenarnya yang paling banyak tentang teman-teman kan terkait dengan sebenarnya konteks investigasi yang menjadi salah satu unggulan lah media itu kan. Beberapa platform media Tempo. Karena ini barang bukan sehari dua hari kan gitu ya, Pak Bagus ya. Betul. Nggak bisa. Apa ciri khasnya kita investasi? Iya. Dan kemasannya sudah lama mereka garap barang ini kan. Jadi ini yang kemudian seakan-akan seperti menggerogoti kebebasan pers itu sendiri. Saya sepakat ketika misalnya ada concern bahwa pers itu tetap harus konteksnya adalah memberikan peristiwa dan opini, menyiarkan ya dengan menghormati norma-norma agama dan dasar kebenaran. Itu dasar basic. Tetapi jangan kemudian sampai membatasi yang namanya produk-produk jurnalistik yang penting dalam konteks kebebasan. Misalnya, ketika kita ingin negara ini maju, kita agak miris Pak. Jadi indeks kemerdekaan pers kita dari tahun 2022 ke 2023 itu turun Pak. Poin sekarang di 71 di tahun 71,35 sekian persen. Turun. Jangan sampai kemudian
produk investigasi yang merupakan salah satu luaran dari pers ini digerogoti lagi sehingga menurunkan lagi karena apa namanya salah satu ciri suatu bangsa suatu negara maju di mana pers kebebasan itu sampai karena ada itikat untuk menggerogoti kebebasan ya negara kita sudah ngeri. Mungkin bahasa kerennya sekarang kan semakin mendekati pembungkaman kan. Nah gitu. itu takutnya sudah ke arah pembungkaman. Mau niru-niru Cina atau Korea Utara. No comment. Masalahnya kan mereka bisa mensejahterakan masyarakatnya kan gitu Pak. Pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya, apa sih yang menjadi ketakutan mereka kan begitu? Kenapa sampai harus muncul pasal ini? Kemudian kalaupun nanti ditakutkan ada kekeliruan karena ini sifatnya investigasi, kan sudah jelas ada Dewan Pers yang mewenangi kita, kemudian ada kita bisa memberikan hak jawab kan seperti itu, dan itu juga tertuang dalam undang-undang pers. Gimana kira-kira Pak? Jadi begini, saya pertama sikap saya terhadap satu poin itu memang sebenarnya kalau bisa dicabut, dihilangkan aja begitu kan? Atau dihilangkan aja. Kayaknya kita sepakat ini tidak usah dilanjutkan kan gitu. Tidak usah dilanjutkan. Tetapi di satu sisi sebagai pelaku pers jurnalistik gitu ya juga harus kemudian ini waktunya kita kemudian terus meningkatkan kompetensi itu. Ya, saya lebih setuju kalau kemudian bahwa bagaimana meningkatkan kualitas pers kita. Karena ketika kita berbicara jurnalistik investigasi ini adalah sesuatu praktek yang sangat sulit dan kemudian ya hanya mungkin beberapa jurnalis saja yang kemudian mampu memiliki kecakapan ini. Dan kita harus akui itu kan. Tidak semua jurnalis mampu melakukan tidak hanya jurnalis, tapi kemudian medianya gitu. Apakah medianya? Karena begini, kita berbicara investigasi, kita tidak berbicara ini hanya diselesaikan durasi beberapa hari, tapi bisa beberapa bulan, bisa beberapa tahun. Kan begitu. Karena apa? Ketika kita melakukan liputan investigasi, kita harus mulai dari persiapan, perencanaan itu harus benar-benar matang. Karena jangan sampai kemudian ketika kita melakukan investigasi, jurnalis kita menjadi korban terhadap kemudian begitu sulitnya untuk menjangkau mengupas ya isu-isu yang kemudian kita ingin investigasi, ya kan? Berarti apa? Kita harus punya yang namanya TOR. Jadi redaksi itu harus punya TOR bagaimana kemudian dia melakukan investigasi. TOR itu apa? Terms of reference. Mulai dari awal ya sampai kemudian kalau dia melakukan investigasi yang kira-kira dapat membuat nyawanya terancam, itu harus ada exit plan-nya. Itu harus dirangkum dulu dalam sebuah data yang jelas. Nah, untuk membuat itu aja kan membutuhkan waktu, tidak mudah. Belum lagi kemudian membuat strategi-strategi, membuat kemudian perencanaan bagaimana kita ingin misalnya masuk ke tempat itu. Narasumber siapa yang kemudian kita harus hubungi, kemudian peralatan apa yang kita gunakan. Dan kita pun sekali menghubungi narasumber tidak langsung dapat. Tidak langsung dapat, harus mengamati, observasi, berkenalan. Ada banyak teknik jurnalistik yang diterapkan di sini kan. Di sana begitu. Apalagi sekarang misalnya kalau jurnalistik di RU penyiaran yang kemudian melibatkan visualisasi. Ya kalau dulu mungkin teknologinya pakai HP, tapi HP-nya kan yang resolusinya rendah. Ini kan menjadi tantangan bagi jurnalis itu bagaimana kemudian karena ini ditayangkan di televisi, dia harus ngumpetin misalnya handycam-nya untuk mendapatkan standar resolusi itu. Itu kan kalau dia masuk ke tempat yang mau diinvestigasi ketahuan bawa handycam-nya kan berbahaya. Belum lagi ada ancaman-ancaman. Saya pernah baca beberapa artikel gitu ketika seorang wartawan melakukan investigasi misalnya di Singapura terhadap orang-orang yang dicurigai begitu ya, orang-orang yang dicurigai kemudian melakukan kejahatan keuangan di Indonesia. Itu bahkan mereka diketahui dan dalam sebuah cerita itu perusahaan itu ya menerima kemudian foto-foto keluarga dari wartawan itu. Itu kan sebenarnya sudah
ngeri, Iya. ancaman begitu kan. Nah ini itulah mengapa kemudian tidak mudah sebenarnya untuk kemudian melakukan liputan investigasi ini. Maka sumber daya manusianya harus cakap, di satu sisi kemudian logistik lagi nih. Apakah perusahaan mau tidak kemudian memberikan anggarannya untuk melakukan atau membiayai liputan investigasi ini? Maka saya bilang, liputan investigasi itu tidak bisa hanya dikerjakan 1 hari atau 1 minggu. Dia harus kemudian berhari-hari untuk mengumpulkan itu. Itu menurut saya tantangan. Jadi mari kita tingkatkan kualitas kemudian jurnalis kita untuk menuju ke arah profesionalnya, didukung dengan kemudian lingkungan perusahaan media yang mampu secara independen melakukan itu sehingga memberikan laporan yang mencerahkan. Kan begitu. Iya. Kita sebagai orang-orang yang sebagai pelaku jurnalisme itu sendiri kan sudah tahu, Pak. Pertanyaannya Pak Bagus, apakah KPI tahu bahwa sebegitu beratnya loh liputan investigasi itu? Kalau terkait pers kan lebih banyak ke dewan pers. Iya. KPI selama ini terkait dengan penyiaran. Tapi saya pengen menyoroti bagaimana upaya untuk bagaimana membatasi kebebasan. Saya sepakat. Kebebasan sebebas-bebasnya pun tidak bagus. Itu akan menghadirkan anarki. Tetapi jangan sampai batasan-batasan itu memproduksi kebebasan pers. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana sebenarnya ketika KPI ingin melakukan penguatan terkait dengan kualitas siaran kita. Dan sepakat yang dikatakan oleh Pak tadi, SDM kita juga harus dilatih dan diberikan penguatan. Betul. Ketika kita berbicara konteks siaran pers berita. Jujur saja Pak, saya dulu jadi wartawan belum berani Pak investigasi karena memang risikonya tinggi. Iya. Dan sangat melelahkan. Sangat melelahkan gitu. Nah, sekarang kita mengalami yang namanya yang kalah ini sekali. Ada titik di mana pers itu mulai sangat riskan, sangat miris dalam terus. Karena kemudian SDM pers kita, kalau kita mengajar di komunikasi ini kan kita harus komunikasi ya. Dari sekian ratus mahasiswa mungkin bisa ditanya berapa yang menjadi wartawan. Sangat minim sekarang. Memang ketika kita berbicara mengenai pers saat ini adalah bagaimana harus ada penguatan dari penguatan pers manusia dan kesejahteraan kalau jujur Pak ya, bagaimana kemudian jangan sampai kemudian karena konteks kesejahteraan pers ini dijadikan apa? Bisa saja Pak ya, karena dari ratusan ribu media online di Indonesia, ini datanya ratusan ribu Pak ya, hanya beberapa saja ya terverifikasi Dewan Pers. Ya, oke. Itu fakta ya. Itu fakta. Dan kita tidak boleh tutup mata karena hal itu. Kita bertindak baik. Kita mungkin melihat juga usaha dari pemerintah agar berita hoax ini bisa diturunkan. Karena kalau kita bisa sharing, memang salah satu kelemahan masyarakat kita masih sangat susah membedakan mana berita hoax, berita bohong, dan berita fakta. Ini hoax ini salah satu permasalahan yang penting juga sebenarnya. Mungkin saja saya bukan aneh-aneh, mungkin saja beberapa regulasi termasuk RUU mengenai perubahan nomor 32 2022 salah satunya ingin menutupi itu masalah-masalah terkait dengan berita bohong, terkait dengan konten-konten yang menyudutkan salah satu pihak, menyerang dan lain sebagainya. Hanya saja harus sangat hati-hati seperti tadi. Pasal itu ya itu aja, jadi dihilangkan aja. Yang lainnya saya lihat bagus lah. Penguatan itu. Itu Pak. Sebenarnya kan kalau berbicara tentang berita hoax itu kan ranahnya memang sudah ada juga yang membidangi kan gitu Pak. Nah, iya kan gitu. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak sekali bermunculan media-media baru. Terutama kan di media online, platform online kan gitu. Dan kita seperti kata Pak An tadi, kita tidak pernah mendapatkan penjelasan apa yang dimaksud dalam pasal ini kan gitu. Bisa saja kita salah kaprah memang tujuannya itu. Kalau sejak awal ini kita diskusikan dengan jurnalis, mungkin kita bisa mengusulkan seperti ini loh bunyinya pasalnya seharusnya kalau memang ingin memberangus media-media online yang tidak terverifikasi kan gitu Pak An ya. Dan di teman-teman jurnalis juga sebenarnya kan sudah sering sekali bersuara terhadap bunyi pasal ini karena ketentuan pasal ini
dianggap mengancam kemerdekaan pers yang bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Ya, di mana terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Jelas sekali di sini. Ya. Artinya secara undang-undang RU ini sudah melanggar undang-undang kan gitu Pak. Gimana kira-kira? Iya, kalau saya begini ya, pada prinsipnya itu sebenarnya undang-undang itu kan harusnya ya, menurut saya itu adalah sifatnya membangun, Iya. memberdayakan, ya kan, itu memberikan kemudian ruang yang sama, kan itu kesetaraan ada di sana untuk kemudian bagaimana kita sebagai pelaku kan begitu, pelaku ya ada gap misalnya antara pelaku yang sudah mapan dengan yang baru ini kemudian bisa kemudian menjadi diturunkan gapnya sehingga memberikan kesempatan yang sama untuk kemudian berusaha dengan baik kan. Menurut saya semangat undang-undang harus dibuat sedemikian, jangan kemudian yang terjadi adalah membungkam kemudian kemerdekaan pers itu sendiri gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya dikhawatirkan gitu? Malah kemudian ini menjadi suatu yang baik kalau misalnya kalau persnya juga sehat kan itu kemudian menyuarakan kepentingan publik ya yang selama ini mungkin publik tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini kan fungsi dari pers itu sendiri. Maka kalau misalnya sehat persnya begitu, demokrasi kita juga sehat kan begitu. Yang saya harapkan bahwa dengan adanya pers ini begitu mampu kemudian membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Dan sampai saat ini juga mengapa kemudian dalam tanda kutip bahwa pemerintah kita mengapa khawatir begitu ya ketika misalnya pers bertindak sesuai dengan profesionalismenya gitu. Ya, ketika pers menjalankan profesionalismenya, saya rasa ini akan menjadi sesuatu modal yang baik dalam penguatan demokrasi kita begitu. Kalau kita bicara kewenangan dari KPI ini kan memverifikasi tayangan juga. Nah, pertanyaannya adalah seberapa paham mereka tentang jurnalistik, karena kan program berita pun sebenarnya bagian dari hal yang perlu diawasi oleh KPI ini. Nah, apakah mereka cukup paham bahwa menyatakan bahwa ini memenuhi syarat atau tidak, kan gitu pertanyaannya sekarang. KPI setahu saya memang mereka setiap tahunnya itu melakukan 2 kali sebenarnya penilaian kualitas siaran. Di antaranya adalah siaran berita kan begitu, siaran berita, lalu ada juga siaran reality show, lalu juga ada sinetron dan lainnya. Mereka memiliki sebenarnya metrik ya, indeks untuk kemudian bagaimana kemudian berita yang dalam pandangan KPI itu adalah berita yang memang sesuai dengan standar program siaran ya. Jadi misalnya apakah kemudian berita itu secara visual, sebenarnya lebih banyak secara visual kalau di KPI itu. Artinya apakah berita itu misalnya menampilkan tidak gitu ya, menampilkan tidak misalnya visualisasi yang mohon maaf nih kalau misalnya berita kriminal, visualisasi yang kalau ada pembunuhan misalnya, apakah dia menayangkan secara vulgar ya, misalnya darah atau mayat, atau misalnya juga adegan-adegan merokok seperti itu. Jadi yang kemudian dilihat oleh para pemirsa begitu kan. Nah, itu kan matriks daripada kemudian agar bahwa yang menonton televisi itu begitu ya, atau berita tersebut itu nyaman. Intinya di sana memberikan rasa nyaman dan aman bagi pemirsa yang menonton berbagai program siaran yang ada di televisi. Tetapi kemudian kalau misalnya standar jurnalistiknya itu ya menggunakan standar seperti Dewan Pers, kan ada tumbang tindih nanti di sini antara KPI dengan Dewan Pers begitu ya. Jadi menurut saya apa yang sebenarnya dilakukan oleh KPI saat ini itu sudah baik, hanya perlu kemudian dioptimalkan perannya. Apakah sudah optimal atau belum? Sekali lagi nih, kebanyakan laporan-laporan itu yang masuk ke KPI ya, kalau misalnya di Bali itu
aduan ya, itu aduan ya. Iya. Jadi aduan. Jadi misalnya aduan. Nah, dibutuhkan proaktif dari kemudian dari KPI itu sendiri untuk meskipun mereka sudah memiliki peralatannya begitu, tapi butuh juga proaktif dari mereka untuk mengawasi isi siaran Iya. secara mandiri begitu. Bukan hanya berdasarkan aduan-aduan saja. Ya. Artinya kan selama ini KPI sifatnya menindaklanjuti aduan Ya. dan katakanlah pelanggaran yang mereka temukan memang berdasarkan aduan, Ya. bukan berdasarkan pengawasan mereka. Ya. Kan itu artinya kenapa tidak dimaksimalkan saja dulu 2 pengawasan ini, misalnya televisi dan radio. Ya. Itu aja yang dulu dimaksimalkan. Gimana Ya. Pak Bagus? Saya sepakat ya, karena harus ada pembagian tugas kewenangan sampai kemudian yang satu malah akan menggerogoti tugas yang lain. Istilahnya ini aja belum beres masih nambah lagi kan gitu. Tentu saja. Termasuk begini ya. Saya kira KPI fokus aja dengan siaran-siaran kita yang kualitasnya saya amati ini kurang. Sangat kayak Pak Bagus. Sangat. Coba kita berbicara di negara-negara luar negeri Afrika. Afrika ada di Jepang dan sebagainya. Banyak kemudian konten-konten televisi yang edukatif, Iya. kuis, kemudian bagaimana hal-hal pendidikan itu sangat kurang kita temukan. Iya. Yang banyak adalah siaran-siaran yang gimmick, kemudian talk show, reality show yang saya amati ini harusnya KPI lebih concern di sana. Iya. Dan ketika memang RUU ini digodok, hal itu diatur. Oke, dulu ada beberapa konten reality show yang ditutup, saya bilang bagus, tapi kemudian KPI juga bisa men-trigger produsen konten siaran ini agar masyarakat kita terdidik. Ya. Masalah SDM kita ini masih sangat tertinggal ya. Iya. Dengan SDM yang ada. Nah ini KPI gimana perannya ya di sini di konten-konten edukatif? Karena pendidikan tidak cukup. Ya harus ada konteks bagaimana pendidikan itu hadir di masyarakat. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kebebasan yang saya sepakat. Saya yang dikatakan oleh Friedrich Hayek ya. Kebebasan adalah sebuah kondisi di mana paksaan itu harus dihilangkan seminim-minimnya. Harusnya KPI melakukan sharing, harusnya dilakukan diskusi dengan teman-teman media, dengan kawan Pelaku konten kreator kan gitu. Iya. Gimana saya punya rencana ini loh. Iya. Ini kan bagaimana komunikasi. Ketika kita berbicara prinsip-prinsip komunikasi, ada komunikator, ada komunikan, ada pesan, ada efek. Nah, efek dampak ini yang harus mulai kita pikirkan kualitas. Sudahkah kemudian masyarakat kita mendapatkan dampak yang positif dari siaran-siaran kita selama ini? Pertanyaannya Pak Bagus sama Pak An masih menonton televisi kah? Nah itu, saya punya TV tapi kapan? Selain siaran sepak bola dan berita ya. Saya nonton TV ya memang pas sepak bola Indonesia itu nih yang sebentar lagi mau pertanding itu. Oh iya nanti ya. TV-nya di streaming. Iya, Pak. di streaming. Oh iya di Gitu. streaming ya. Memang sih saya sepakat Ya. di YouTube itu diawasi. Ya. Karena saya itu sudah sangat sangat tidak terkontrol siaran-siaran misalnya LGBT dan lain sebagainya. Notabene di negara kita ini hal-hal yang tabu gitu. Ya sebenarnya kalau begitu bicaranya kita berbicara literasi. Iya. Literasi Kita digital. Iya. digital. Jadi Kominfo itu punya jadi kemudian masyarakatnya lah yang kemudian diliterasi mana kemudian Mana tontonan konten yang harus tontonan yang bisa harus. ditonton kan Itu. gitu. Iya. Kan sebenarnya di platform itu sudah ada kemudian sistem untuk misalnya apakah konten ini baik atau tidak. Kalau Iya. tidak ya itu kita laporkan. Mhm. Ya kan kita report lalu kita blok. Jadi penekannya di sini adalah saya lebih setuju kalau misalnya undang-undang penyiaran ini lebih meningkatkan porsi pada literasinya. Iya. Sehingga masyarakat betul-betul kemudian bahwa dia aware, ketika saya nonton ini maka akan berdampak seperti ini. Ketika saya melihat ada adegan mohon maaf tidak senonoh, saya laporkan aja supaya apa konten itu di-take down. Berbicara Karena sistem iya. sudah mengizinkan. Sistem Iya. sudah mengizinkan. Penonton ataupun viewers itu bisa melaporkan. Itu yang penting kan begitu. Iya. Kemarin kan sempat ramai juga ketika masalah literasi ini. Iya. Waktu dengar pendapat Komisioner KPI dengan DPR masalah literasi ini. Selama ini katanya KPI kekurangan anggaran. Ya. Lagi-lagi ujungnya ya, Ya, anggaran. Anggaran betul. Jangan-jangan RUU ini untuk penambahan anggaran. Nah,
Ya, arahnya tentu ke sana karena kan sudah pasti akan kebutuhan SDM lagi, peralatan kan begitu. Kemudian saya menarik dengan pernyataan Pak Bagus tadi tentang siaran televisi harus mendidik. Ini sebenarnya masih menjadi perdebatan juga dan bisa didebatkan juga. Siaran televisi mendidik atau menghibur, Pak Bagus? Baik, antara hiburan dan pendidikan itu kan relatif. Iya. Itu dua hal sebenarnya yang bisa berjalan pendidikan bersama-sama. Oke, televisi itu hiburan. Saya sepakat, tapi jangan kemudian Tidak kebablasan ya. tidak ada hal-hal positif dalam hiburan. Over capacity ya. Bagaimana kapasitas hiburannya terlalu banyak gitu. Kemudian hilang konten-konten edukatif. Kenapa? Pendidikan kita di Indonesia masih, saya lihat dari data PISA, kita masih sangat jauh. Kita posisi 60-an dari 180. Nah, ini pemerintah ini kita bisa perlu memerlukan bantuan konten-konten yang edukatif untuk mendidik masyarakat. Tidak cukup di sekolah, tidak cukup di lembaga pendidikan, sehingga dibutuhkan juga sarana-sarana. Ya. Visi salah satunya radio, kemudian media platform digital. Ini yang harus memperkaya konten-konten edukatif. Dan sebagian besar selama ini kita temukan konten pendidikan kayaknya ada di platform YouTube, bukan di televisi. Saya banyak sekali menemukan hal-hal yang edukatif. Iya. Sebenarnya datanya sesuai karena begini, ketika kita berbicara hasil rating yang dilakukan oleh SC Nielsen, maka dua posisi media televisi teratas itu adalah yang kemudian kita tahu misalnya yang kemudian menayangkan sinetron. Yeah. Itu sudah pasti itu. Sementara ya stasiun-stasiun televisi yang kemudian dengan format berita itu berada paling bawah. Yeah. Maka sebenarnya itulah cerminan masyarakat kita. Begitu. Saya sebenarnya punya, maaf saya potong Pak An. Saya sebenarnya punya harapan besar ketika muncul salah satu stasiun TV baru. Mungkin Pak An tahu siapa yang saya maksud. Ketika itu pemiliknya saat itu pemiliknya adalah orang yang idealis. Jadi dia memang ingin menyiarkan sesuatu yang memang berkualitas. Kemudian mungkin kalah rating share, iklan tidak mau masuk, Saya tahu. iklan jarang masuk. Akhirnya kembali sekarang menjadi yang mainstream lagi lah, mengikuti yang lainnya. Iya, susah juga jadinya. Iya. Ujung-ujungnya. Dia iklan menurun, bagaimana perangan SDM? Jangankan begitu, TV lokal Back to nature kayak begini. natural. Karena begini, pembiayaan di televisi itu tidak semudah seperti orang. Itu Iya. biayanya besar. TV Iya. lokal kita aja yang di Bali ini itu udah semakin nggak jelas. Dari kualitas teknik udah warnanya kuning dan Iya. ini berapa peralatannya kan nggak di-upgrade. Ketika kita ngomong itu, kita ngomongin anggaran lagi, kita ngomongin duit lagi. Dari mana kemudian TV-TV ini mendapatkan duit? Ya dari masukan iklan. Bagaimana masuk iklan agar perusahaan mau beriklan di televisi? Ya harus kemudian ada program-program yang banyak peminatnya. Seperti itu. Jadi tidak mudah. Ya, TV yang mungkin tadi disebut oleh Rika gitu, mungkin saya paham bahwa bisa jadi masyarakat kita itu belum nyampe dengan kualitas-kualitas seperti itu ya. Sementara malah dia laku di streaming YouTube kalau nggak salah. Dia malah laku ketika konten-kontennya di-upload di YouTube. Tapi mohon maaf, cuan yang didapatkan di YouTube kan tidak bisa sebesar, tidak menutupi. Meskipun MM-an dapatnya tetap tidak menutupi gitu, karena ketika kita berbicara televisi begitu, bayar listrik aja tuh bisa ratusan juta rupiah gitu ya. Ujung-ujungnya penontonnya segmented dan terbatas kan gitu. Akhirnya maka kenapa stasiun TV yang menayangkan sinetron dari jam 4 sore sampai jam 11 malam itu laku sekali ya, karena memang masyarakat itulah cerminan masyarakat kita. Dan siapa penonton televisi saat ini? Ibu rumah tangga. Iya. Sekali lagi, ibu rumah tangga. Makanya sinetron jadi yang tertinggi ya. Nilai tertinggi. Nah, siapa penguasa di rumah? Ibu rumah tangga. Jadi makanya kalau di rumah tangga anak-anak pengen nonton kartun, bapaknya nonton berita, ibunya nonton sinetron. Ibunya yang harus kayaknya ibunya menjadi penguasa. Ibunya penguasa. Siapa kemudian yang belanja di pasar?
beli apa namanya deterjen, beli minyak goreng. Yang masak. Yang masak. Kalau ibunya nggak dikasih nonton sinetron, Iya. nggak ada masakan itu di rumah. Iya, padahal iklannya pasti yang tayang tuh minyak goreng, deterjen pada saat sinetron itu, karena Iya. ibunya yang membeli itu. Iya. Itulah kemudian ekonomi secara media itu. Iya. Gitu. Mungkin makanya kalau pandangan saya pribadi lebih tepat ketika RUU ini akan diundangkan di luar yang menyasar platform digital itu lebih dimaksimalkan oleh KPI. Betul. Artinya dengan menyasar platform televisi dan radio. Ya. Dengan kata Pak An tadi memberikan literasi kepada masyarakatnya. Iya. Masyarakatnya yang kita berikan pengetahuan bahwa tontonan seperti ini tidak usah. Ya. Kalau memang tidak masuk di akal atau mungkin mungkin ya yang aneh-aneh lah. Iya, iya. Jadi itu yang harus kita perbaiki mindset dari masyarakat itu sendiri. Betul. Baik, Sobat Buku Terang TV, sudah panjang sekali kita ngobrol. Sebenarnya masih banyak sekali topik-topik yang cukup yang banyak perlu kita bahas di RUU ini, tapi karena keterbatasan waktu kita, sebelum ditutup, Pak Bagus mungkin closing statement apa kira-kira harapannya terkait dengan RUU ini? Saya sepakat ada penguatan terkait dengan kualitas dari penyiaran kita. Tapi jangan sampai mengganggu dan menyentuh ranah-ranah yang kritis pada produk-produk pers. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menuju tahapan menjadi negara maju di tahun 2045. Ya. Yang paling menjadi urgensi adalah di masalah sumber daya manusia, masalah khayal kita, masyarakat kita. Ayo, konten kreator, siaran-siaran, KPI di dalamnya sebagai pengawas, sebagai regulator, dorong agar semakin banyak konten-konten yang mendidik, edukatif, yang mencerahkan, mencerdaskan untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2040. Wah, keren ini. Silakan, Pak An. Ya, kalau saya mungkin singkat aja, saya rasa bahwa penyiaran di Indonesia harus memiliki semangat Pancasila ya. Jadi Pancasila. Masih di bulan Pancasila, Pak? Bulan Pancasila. Iya. Jadi sesuai dengan kelima silanya. Ya, dengan demikian maka ketika spirit itu diakomodasi dalam siaran, entah itu di televisi, radio ataupun platform digital kita, maka kita akan bisa membangun negara ini menjadi jauh lebih baik, ya kan? Dimana kemudian pemerintah, lalu kemudian pers itu juga nanti bisa mendukung demokrasi kita menjadi lebih baik, ya. Dan yang penting publik itu ya menjadi cerdas, dia tidak kemudian berada di dalam ruang yang gelap. Jadi pers sangat mencerahkan dalam hal ini, dan itu semangat yang harus kita jaga ya. Penyiaran yang harus kita jaga. Ya, baik, terima kasih kedua narasumber kita yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Dan untuk diketahui Sobat Buku Terang TV bahwa ini kita taping hari Kamis. Jadi saat ini sudah jam 4:30. Sebelum kita tutup, prediksi Indonesia Irak gimana Pak Bagus? Oke, Indonesia menang. Indonesia menang, Pak An? Ya imbang lah ya. Imbang ya? Imbang. Oke. Baik, Sobat Buku Terang TV, kita akan berjumpa. Kita Iya, itu dah. Ini sudah 4:30, kita harus persiapan nonton. Oh ya, nanti kalau kan di awal saya sampaikan bahwa harusnya hari ini hostnya cewek itu namanya Raini. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu, nanti kita kerjaan editor, nanti fotonya Raini kita taruh di atas spot ini. Biar ada dia fotonya Raini di sana. Oke, terima kasih Sobat Buku Terang TV, kita berjumpa kembali di lain kesempatan.